nanya. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Rodiatul Adawiyah, mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam semester 4. Hari ini saya mau mereview materi penulisan berita dan artikel yang berjudul memahami dan menerapkan creative writing untuk meningkatkan daya tarik berita dan artikel yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Oke, yang pertama yaitu kita bahas tentang pengertian creative writing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan creative writing itu? Jadi, creative writing itu adalah bentuk penulisan yang mengambil pendekatan imajinatif, seringkali bersifat eksperimental dan inovatif. Nah, ini berbeda dengan penulisan akademis, teknis, ataupun berita. Nah, yang biasanya berbasis fakta. Lalu creative writing ini juga mencakup berbagai genre dan gaya, termasuk fiksi, puisi, drama, dan non-fiksi kreatif. Nah, creative writing dalam penulisan berita dan artikel ini mengutamakan bahasa yang kaya dan deskriptif. Nah, gaya penulisan lebih naratif dan eksploratif, berbeda dengan penulisan berita yang lebih informatif dan objektif. Nah, dalam konteks penulisan berita dan artikel, creative writing ini dapat digunakan untuk menambahkan narasi yang menarik, pengembangan karakter yang mendalam, dan penggunaan kiasan sastra untuk memperkaya cerita. Menurut William Miller, ada tahapan-tahapan dalam menulis creative writing yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan atau pra-penulisan. Yang kedua yaitu tahapan inkubasi. Yang ketiga tahap iluminasi. Yang keempat ada tahap verifikasi atau evaluasi. Yang terakhir itu ada tahap publikasi. Sedangkan menurut R. Masri Sareputra, yaitu tahap menulis creative writing itu kayak invitation, collectivation, organization, drafting, revisi, dan proofreading. Lalu apa sih hubungan creative writing dengan penulisan itu? Nah, jadi ada 4. Yang pertama itu teknik naratif, yang dimana teknik naratif ini dari penulisan kreatif sering digunakan dalam artikel, feature, dan berita untuk membuat cerita yang lebih menarik. Terus, teknik naratif ini memainkan peran penting dalam meningkatkan daya tarik dalam keaslian artikel, berita, dan cerita feature. Nah, yang kedua itu yaitu penggunaan bahasa, yang dimana keterampilan bahasa dari penulisan kreatif dapat memperkaya penulisan etika dan berita dan artikel gitu. Yang ketiga yaitu menarik minat pembaca. Nah, penulisan kreatif berfokus pada menarik minat dan emosi pembaca, sedangkan penulisan berita dan artikel berfokus pada menarik minat pembaca melalui informasi yang relevan dan penting. Yang terakhir itu yaitu struktur dan disiplin. Meskipun penulisan kreatif lebih bebas dalam strukturnya gitu ya, penulisan berita dan artikel mengharuskan penulisan yang mengikuti struktur tertentu seperti piramida terbalik. Adapun manfaat creative writing dalam penulisan berita dan artikel, yang pertama itu lebih menarik dan berkesan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan analitis dan pemecahan. Yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran dan empati. Yang keenam yaitu meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir itu peluang kerja tambahan. Selanjutnya ada teknik-teknik creative writing dalam menulis berita. Nah, ada berpikir exterior of the book, menggunakan detail, membangun emosi pembaca, lalu menggunakan metafor yang simbiolisme, terus juga menggunakan gaya bahasa yang unik, menggunakan imajinasi, menggunakan ekspresi pribadi, menggunakan attentive
menggunakan diksi dan menggunakan kata kunang. Nah, lalu untuk teknik-teknik creative writing dalam penulisan artikel itu yang pertama ada pahami, ada lead yang menarik, penggunaan bahasa yang efektif, struktur artikel, storytelling, keterampilan riset, revisi dan editing, dan yang terakhir itu etika penulisan. Yang terakhir yaitu ada contoh penggunaan creative writing dalam penulisan berencana artikel. Nah, berita dengan creative writing ini contohnya, misalnya judul berita. Kembang api menghanguskan pasar tradisional, kehilangan lebih dari sekedar barang dagangan. Nah, untuk isinya yaitu Rabu pagi, aroma khas rempah dan sayuran segar mendadak tergantikan oleh bau menyengat asap dan bara. Pasar tradisional kota yang biasanya riuh dengan suara tawar-menawar kini berubah menjadi lautan api yang melahap setiap kios dalam jangkauannya. Nah, matahari baru saja menyingsing ketika sirine pemadam kebakaran meraung. Lalu berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan yang tersisa. Nah, lalu contoh dari artikel dengan creative writing itu, contohnya ya judul artikel, merawat bumi, merawat jiwa, keajaiban berkebun untuk kesehatan mental. Dan isi artikelnya itu contohnya di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh tekanan dan tuntutan, ada sebuah tempat pelarian yang menunggu di halaman belakang rumah atau di sudut kecil balkon Anda. Tempat itu adalah taman kecil di mana setiap bibit yang ditanam bukan hanya tumbuh menjadi tanaman, tetapi juga menyembuhkan jiwa yang Oke teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan untuk learning journal kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata yang saya keluarkan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di learning selanjutnya.